Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa lahul hamdu fis samawati wal ardi wa ashiya wa hina tudhhirun. Alhamdulillahilladzi basata li'ibadihi mawa'ida ihsanihi wa in'amihi وأعاد علينا في هذه الأيام عوائد بره وإكرامه أحمده سبحانه وتعالى جزيل إفضاله وإمداده وأشكره على كمال جوده بعباده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أشرف عباده وزهاده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم والرسول العظيم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الذين كانوا أمراء الحجيج libladillahil haram wa sallim tasliman katsira amma ba'du. Hadirin jamaah salat Idul Adha Masjid At-Tawabin yang kami cintai dan kami banggakan. Alhamdulillah, kita bersyukur pada kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan dan keberkahan ini, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menghadirkan jasmani rohani kita untuk bersama-sama mengikuti kegiatan salat Idul Adha yang terlaksana secara berjamaah di tempat yang mulia dan hebat ini. Semoga kegiatan salat Idul Adha tahun ini akan memberikan dampak positif yang besar arti dan manfaatnya untuk peningkatan kualitas keimanan dan keislaman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada yang mulia yang senantiasa kita nantikan syafaatnya menjadi teladan utama dalam kehidupan kita. Beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan jasa-jasa besarnya telah menuntun umat manusia dari zaman kesyirikan menuju zaman ketauhidan, dari zaman kebodohan menuju zaman keimanan dan ketakwaan. Semoga kita termasuk umatnya di akhirat diakui mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana biasa mengawali khutbah pada kesempatan ini, khatib berwasiat kepada para jamaah untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti yang sesungguh-sungguhnya, yaitu melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Hadirin jamaah yang berbahagia, jamaah salat Idul Adha Masjid At-Tawabin yang kami hormati dan kami banggakan. Keutamaan dari Idul Adha, mari kita pelajari bersama, menambah pengetahuan agama, meningkatkan iman dan takwa, mendekatkan diri pada Allah melalui salat sunnah berjamaah,
Salat Idul Adha sangat indah bersama imam dan segenap jamaah. Media meraih ketakwaan sebagai bukti ketaatan karena telah melakukan kurban dengan menyembelih seekor hewan. Menambah amal kebaikan atas hewan yang kita kurban. Menjadi saksi atas keimanan, ketundukan dan kepatuhan. Dimensi sosial dan kemanusiaan, menambah rasa kepedulian, meningkatkan perekonomian, sumber berkah dalam kehidupan. Alhamdulillah, setiap tahun kita melaksanakan kegiatan Salat Idul Adha, kemudian dilanjutkan dengan pemotongan hewan kurban. Ini adalah syariat Nabi Ibrahim yang dilanjutkan oleh syariat Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diawali dengan perintah untuk menyembelih putra tercinta beliau, yaitu Ismail alaihissalam, yang singkat cerita Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan seekor kambing besar, gemuk dan sehat. Dari sejak itulah ritual mengorbankan seekor hewan, baik bentuknya kambing, sapi dan unta, terus terlaksana hingga saat ini, insyaallah sampai hari kiamat nanti. Betapa hebatnya Idul Kurban ini. Setiap tahun kita kembali diketuk pintu hati kita untuk menyisihkan rezeki-rezeki yang ada dalam kehidupan kita sebagai tanda syukur betapa Allah Subhanahu wa taala amat sangat baik, memberikan karunia-karunia rezeki yang tak pernah putus. Dari sejak kita alam kandungan sampai kita terlahir sampai saat ini, Allah Subhanahu wa taala terus memberikan rezeki yang sangat banyak dan tak bisa kita hitung dengan alat komputer secanggih apapun. Allah hanya minta dari sekian banyak nikmat-nikmat yang tak terhingga itu adalah bersyukur. Dan di antara bentuk syukur yang tinggi dan besar nilainya serta keutamaannya adalah dengan memotong hewan kurban. Maka berbahagialah di antara jamaah yang tahun ini diberikan kemampuan oleh Allah SWT untuk mengorbankan sebagian hartanya dengan membeli seekor kambing atau sapi dalam jumlah 7 orang dengan niat untuk berbagi kepada sesama. Inilah Islam dengan keindahannya, dengan kesempurnaannya, senantiasa ingin berbuat baik kepada sesama manusia dengan membagikan daging hewan kurban yang segar, bergizi dan berprotein tinggi, sehingga kita semuanya merasakan kenikmatan dan mendapatkan kesehatan dalam rangka untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, guna memotivasi agar kita semakin bersemangat dalam berkorban, maka kita mesti mengetahui apa keutamaan yang ada di dalamnya, agar bagi kita yang tahun ini belum diberikan kemampuan oleh Allah atau belum terketuk pintu hati kita, padahal kita memiliki kelebihan rezeki, kita niatkan tahun depan insya Allah kita semuanya bisa berkorban di tempat kita, di masjid yang kita bagikan ini. Yang pertama, keutamaan dari kita berkorban adalah sebagai media
untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban berasal dari bahasa Arab yang berarti dekat. Dengan kita berkurban, maka akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menyuruh ini Allah. Apabila kita melaksanakannya, tentu kita termasuk orang yang sangat patuh dan sangat dekat kepadanya. Karena demikian, Allah Subhanahu wa taala amat sangat banyak memberikan rezeki-rezeki yang tak terhingga, yang terus-menerus diberikan kepada kita. Sebelum pelaksanaan pemotongan hewan kurban, supaya kedekatan kita kepada Allah dimulai dari spiritual keimanan kita, maka dilaksanakanlah sholat Idul Adha seperti ini. Ini adalah langkah awal untuk mensucikan diri, membersihkan diri, agar tumbuhlah rasa iman dan rasa cinta kita yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berakibat sangat positif dan bermanfaat bagi peningkatan kualitas spiritual ketauhidan kita kepadanya. Dengan perolehan spiritual yang tinggi dan kokoh di dalam hati, inilah modal terbaik kita untuk melaksanakan pemotongan hewan kurban. Jangan sampai kita memotong hewan kurban bukan ingin mendekatkan diri kepada Allah, tapi karena ada maksud-maksud lain, ingin dipuji atau ingin mendapatkan penghargaan dan kepentingan-kepentingan duniawi lainnya. Maka kita sebagai orang yang diberikan amanah untuk berkorban, bersihkan hati kita. Kita berkorban benar-benar karena Allah, untuk mendekatkan diri kita kepadanya. Sehingga daging kurban yang kita berikan itu murni kita persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk didistribusikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Para jemaah sekalian yang berbahagia rahimakumullah. Yang kedua adalah sebagai media untuk meraih ketakwaan. Kalau kita berpikir secara duniawi dan hawa nafsu, tentu kita akan berat dan tidak mau untuk mengeluarkan sebagian rezeki kita guna berkurban. Karena kalau dipikir-pikir, harga kambing saja minimal 3 juta. Kalau dipikir-pikir secara bakhil, secara duniawi, kita tidak akan mau untuk mengeluarkan harta benda kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena atas dasar untuk meraih ketakwaan, keridhaan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita rela menyisihkan rezeki kita untuk mengorbankan demi terciptanya kondisi yang stabil dalam ketakwaan kita kepadanya. Dan yakinlah, kalau Allah yang menyuruh kita, pasti akan bermanfaat untuk kita, pasti akan berguna untuk diri kita. Tidak ada ceritanya orang yang melaksanakan perintah Allah hidupnya akan rusak, akan binasa, akan bangkrut dan lain sebagainya. Justru dengan melaksanakan perintah Allah akan semakin terbuka pintu-pintu rezeki dari arah-arah yang tidak disangka, bahkan mendapatkan berkah yang luar biasa. Survei membuktikan orang-orang yang rajin berkorban, baik itu bentuknya pribadi atau kolektif, seperti berkorban 7 orang untuk 1 ekor sapi, ternyata kehidupannya semakin berkah. Insya Allah juga rezekinya semakin bertambah. Inilah mukjizat, kehebatan yang namanya melaksanakan pemotongan hewan kurban. Karena itu maunya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengikuti maunya Allah, semuanya akan berakhir dengan baik-baik saja. Tidak ada yang terkecewakan dan tidak ada yang ditelantarkan. Karena Allah pasti membela kita, menolong kita, menyelamatkan kita
dari segala keburukan-keburukan yang menimpa. Sesungguhnya bila niat kita untuk meraih derajat ketakwaan di sisi Allah, maka itulah kurban yang diterima. Allah tidak akan menerima daging kurban yang kita berikan, dan Allah tidak akan menerima darah-darah yang ditumpahkan, tetapi Allah menerima kurban atas dasar ketakwaan, yaitu atas dasar kepatuhan dan ketundukan, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ada kepentingan-kepentingan, maksud-maksud buruk lainnya. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj, surat ke-22 ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Tidak akan sampai dagingnya kepada Allah, dan juga tidak akan sampai darahnya. Yang akan sampai pahalanya yang sempurna karena berkorban atas dasar ketakwaan di antara kalian. Hadirin para jamaah sekalian yang berbahagia rahimakumullah. Yang berikutnya, dengan kita berkorban, keutamaannya adalah menambah amal kebaikan. Semua yang kita korbankan itu tidak ada yang sia-sia. Termasuk bulu-bulunya, kuku-kukunya akan menjadi tambahan pahala yang sempurna kita dapatkan di akhirat nanti. Apalagi dagingnya, itu akan menjadi hal yang sangat utama untuk dipersembahkan. Kalau niat kita benar, maka semuanya itu mengandung kebaikan dan menjadikan tambahan amal kebaikan yang mendapatkan pahala yang sempurna yang kita nikmati nanti pada alam keabadian di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mendapatkan pahala yang begitu besar karena memang kita melaksanakan semuanya itu atas dasar ketundukan kita, kepatuhan kita, serta ketaatan kepadanya. Bukan karena terpaksa, bukan karena dipaksa, atau bukan karena niat-niat duniawi lainnya. Jadi ketika kita berkorban, kalau ingin semua yang kita korbankan itu menjadi ladang pahala yang kita dapatkan di akhirat nanti, bersihkan niat kita. Niat kita hanya satu, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, keutamaannya adalah sebagai dimensi sosial dan kemanusiaan. Subhanallah, Islam ini adalah agama yang mementingkan kehidupan dalam kebersamaan. Tidak boleh kita enak sendiri. Tidak boleh kita bahagia sendiri. Mentang-mentang kita punya segala-galanya, lalu kita nikmati sendiri tanpa mau berbagi. Allah tidak mau seperti itu. Allah ingin rezeki-rezeki yang ada dalam diri kita itu dibagi-bagi kepada mereka yang membutuhkan, kepada tetangga kiri dan kanan kita. Dan di antara bentuk sosial kemanusiaan yang tinggi nilainya dan menjadi suatu ciri khas dari keimanan serta keislaman seseorang adalah senantiasa berbagi daging kurban yang kita laksanakan setiap tahunnya. Kita bisa melihat ketika para mustahik datang mengambil daging kurbannya, terlihat dari raut mukanya yang senang, bahagia, berterima kasih dan bersyukur atas kepedulian para pekorban lewat kerja keras panitia. Inilah bentuk nyata bahwa dengan berkorban akan memelihara dan menjaga tali kebersamaan di antara kita. Islam Masya Allah luar biasa. Tidak mau Islam ini membiarkan ada orang-orang yang kelaparan, yang kehausan. Islam ingin menolong, membantu siapapun yang membutuhkan bantuan di antara kita.
Dan di antara bentuk bantuan pertolongan yang sangat berkesan dan memberikan satu nilai plus bagi kita adalah kita peduli terhadap sesama kita dengan membagikan hewan kurban. Di sisi lain, dengan kita berkorban, maka akan meningkatkan perekonomian di antara kita dan menjadi sumber berkah dalam kehidupan kita. Subhanallah. Dengan banyaknya pemotongan hewan kurban di mana-mana, roda perekonomian akan berputar. Dari kambing atau sapi ini, ekonomi umat akan meningkat jumlahnya. Maka ini adalah di antara bentuk bisnis yang dapat menyelamatkan perekonomian umat manusia. Kemudian dengan hewan korban ini juga akan menjadi sumber berkah yang tak diragukan lagi. Dagingnya begitu lezat, begitu nikmat, karena memang itu adalah daging berkah yang diniatkan begitu tulus dan ikhlas dari para pekorban yang merelakan rezekinya untuk dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga sedikit khutbah Idul Adha ini menjadi satu ilmu yang akan memotivasi kita untuk bisa melaksanakan pemotongan hewan kurban pada tahun-tahun berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwas samiul 'alim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa tanna bi malaikatihi bi qudusihi wa qala ta'ala inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin waradallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'an baqiyatis sahabat at-tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warda 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa dhil syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyah wansur man nasruddin واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن ما ظهر منها ما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.